Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk materi matematika 2. Kita sudah masuk ke aplikasi dari integral rangkap 3. Ya, salah satu aplikasi yang paling sederhana memang untuk menghitung volume ya. Volume benda padat di eh, 3 dimensi. Namun di sini kita juga bisa menggunakannya untuk menghitung massa dan pusat massa dari suatu benda padat. Ya, kita ingat kembali aplikasi dari integral rangkap 2. Kalau sebelumnya kan kita juga punya aplikasi integral rangkap 2 untuk menghitung pusat massa maupun massa, bahkan momen inersianya juga. Namun apa perbedaan dengan yang kita bahas sekarang? Di sini dapat kita lihat ya, sudah saya berikan catatan. Untuk integral rangkap 2, benda yang kita hitung massa dan momennya, dia adalah lamina. Lamina itu ya kita ingat kembali dia berarti suatu lempengan, ya suatu piringan ataupun intinya dia berbentuk suatu bidang ya. Kemudian dengan massa jenisnya adalah rho x, y, dia fungsi dua variabel, bisa saja dia konstan, bisa saja dia berupa fungsi yang tidak konstan. Kemudian satuannya adalah massa per satuan luas. Kenapa? Karena dia lamina. Kita tidak memperhatikan terkait volumenya bagaimana. Namun, ketika integral rangkap 3, benda yang akan kita hitung massa atau momennya pun, dia adalah suatu benda padat. Ya, benda padat Q nantinya, dengan massa jenisnya adalah rho x, y, z. Berarti dia adalah fungsi 3 variabel, tapi dia juga bisa saja massa jenisnya konstan. Dan satuan dari massa jenisnya adalah massa per satuan volume. Ini yang lebih sering kita gunakan eh, dalam perhitungan biasanya kan ya. Kita tahu massa jenis air, dia kan juga satuannya adalah massa per satuan volume. Ya, sehingga aplikasinya akan lebih luas di sini ketika kita sudah berada di integral rangkap 3. Kita lanjutkan. Untuk massanya sendiri, di sini tidak jauh berbeda dari integral rangkap 2. Perbedaannya hanya integral rangkap 2 dan integral rangkap 3. Sehingga misalkan kita punya suatu benda padat Q memiliki massa jenis rho, di mana dia fungsi 3 variabel, satuannya massa per satuan volume. Dengan konsep serupa pada integral rangkap 2, maka massa dari Q, benda padat Q itu tadi, adalah integral rangkap 3 atas Q. Siapa yang diintegralkan? Fungsi yang diintegralkan adalah massa jenisnya, rho. Kemudian dV. Hanya seperti itu saja. Ya. Konsepnya sama persis seperti di integral rangkap 2. Kemudian, yang sedikit berbeda mungkin ketika kita berbicara momennya. Ya. Momen momen pertama yang akan saya bahas ya. Di sini kita ingat bahwa pusat massa dari sebuah lamina adalah titik di mana lamina itu akan seimbang. Ya. Oleh karena itu, untuk objek 3 dimensi, ya, kita bukan lamina lagi, tapi dia suatu benda padat, kita dapat asumsikan ini sebagai penyeimbangannya. Ya. Penyeimbangannya dari apa? Pertama, kita ada 3 kasus nantinya. Yang pertama adalah dari depan ke belakang. Ketika dari depan ke belakang, kita mari ingat kembali ketika kita punya di 3 dimensi, kita punya 3 sumbu ya. Ada X, ada Y, dan ada Z. Ya, X ini yang ke depan dan ke belakang, ya. Sumbu yang ke depan dan ke belakang, sehingga untuk penyeimbang dari suatu benda padat dari depan ke belakang, berarti ini akan berfokus sepanjang sumbu X ya. Kita cari di mana dia titik yang menyeimbangkan benda padat tersebut sepanjang sumbu X. Itu yang pertama. Kemudian dari kiri ke kanan, berarti sumbu yang kiri kanan adalah sumbu Y. Sehingga kita mencari penyeimbang titik di sumbu Y itu, sehingga benda padatnya akan seimbang nantinya antara kiri dan kanan.
Dan satu lagi atas bawah, maka dia sepanjang sumbu Z, ya, sumbunya satu aja di sini. Oleh karena itu, kita perlu mencari momen pertama terhadap masing-masing dari ketiga bidang koordinat. Ya, loh, tadi kan panjang sumbu. Kenapa kok sekarang berbicara bidang koordinat? Ya, ya cukup jelas ya. Ketika di sini kita sepanjang sumbu X contohnya, sepanjang sumbu X berarti di sini bidang yang akan kita eh, perhatikan, bidang koordinatnya yang akan berpengaruh adalah bidang YZ, ya di sini bidang YZ-nya. Oke ya, kita lihat selanjutnya. Oleh karena itu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya, momen pertama terhadap bidang YZ berarti di sini kita akan mencari suatu titik di sepanjang sumbu X sehingga dia akan seimbang depan dan belakang, ya. Bidang YZ berarti ini adalah suatu bidang yang tegak, ya, tegak. Oke, kemudian ya paling mudah gambarannya dia suatu bidang tegak ini, kemudian ini sumbu Y, ini sumbu Z-nya, ya. Sumbu X dan Y-nya ke depan dan ke belakang. Tidak bisa kita gambarkan di sini. Ya, otomatis kita akan mencari supaya seimbang tersebut terhadap bidang YZ untuk mencari titik penyeimbang sepanjang sumbu X. Kita lanjut. Sehingga kita akan mencari yang namanya MYZ. Dia adalah integral rangkap 3 atas daerah Q, di mana yang diintegralkan adalah rho tadi dikali dengan X. Kenapa? Karena momen terhadap bidang YZ tersebut, dia akan berbanding lurus dengan nilai atau besaran jarak dari X-nya, ya. Semakin dia jauh dari apa itu nol di sumbu X, maka momennya nanti juga akan semakin besar. Oleh karena itu, dia dikalikan dengan X. Selanjutnya, momen pertama terhadap bidang XZ, berarti kalau bidang XZ dia tegak, ya, tegak ke depan gitu ya. Maka kita cari MXZ, ya. MXZ berarti yang paling berpengaruh untuk menentukan penyeimbangnya adalah sumbu Y, kan ya. Berarti dia dikali dengan Y. Maupun begitu pula dengan bidang XY. Berarti MXY dia dikali dengan Z. Ya. Perbedaannya cukup sederhana ya dibandingkan dengan integral rangkap 2. Otomatis kita kalau di integral rangkap 3 kita perlu 3 titik ya di sininya. Oleh karena itu ada 3 jenis momen pertama yang harus kita cari, sehingga dari momen pertama tersebut dan massa yang sudah kita hitung, kita bisa memperoleh pusat massa dari benda padat yang kita miliki. Ya. Pusat massa dari benda padat Q berada di titik X bar, Y bar, dan Z bar, di mana X bar dia adalah momen terhadap bidang YZ, ya. Momen terhadap bidang YZ. Kenapa? Karena dia adalah penyeimbang sepanjang sumbu X, ya. Oleh karena itu, titik pusat di X-nya dia adalah MYZ dibagi dengan masanya. Begitu pula dengan titik pusat di sumbu Y. Berarti dia MXZ dibagi dengan massa dan Z-nya adalah MXY dibagi dengan massa. Oke, kurang lebih hanya seperti itu untuk materinya. Kita akan lanjut setelah ini dengan contoh ya untuk memperluas gambaran kita atau memperjelas apa yang sudah kita bahas.